waktunya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan yaitu apa sih pemecahan masalah itu, dan yang kedua itu pemikiran sistem. Nah, untuk pemecahan masalah itu ada langkah dasar pemecahan masalah, yang kedua ada teknik pemecahan masalah. Untuk yang pemikiran sistem yaitu ada pola pemikiran untuk penilaian, yang kedua teori sistem, yang ketiga pendekatan sistem, yang keempat struktur sistem, yang kelima pendekatan sistem untuk pemecahan masalah. Nah, apa sih pemecahan masalah itu? Menurut Funky 2001, pemecahan masalah dipandang sebagai aktivitas yang bersifat mekanistis, sistematis, dan sering diasosiasikan dengan suatu konsep yang abstrak. Menurut Kirkley 2003 yang menyatakan bahwa pemecahan masalah melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti visualisasi, asosiasi, abstraksi, manipulasi, penalaran, analisis sintesis, dan generalisasi. Yang ketiga, menurut Nanjing 2003, pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah untuk menemukan solusi suatu masalah. Yang keempat, menurut Brownell 2000 yang menyatakan bahwa suatu masalah belum dikatakan telah diselesaikan hanya karena telah diperolehnya solusi dari masalah itu. Menurutnya, suatu masalah baru benar-benar dikatakan telah diselesaikan jika individu telah memahami apa yang ia kerjakan, yakni proses pemecahan masalah, dan mengetahui mengapa solusi yang telah diperoleh tersebut sesuai. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah pemecahan masalah akan dilanjutkan oleh Putri Riau. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah itu terdapat yang pertama itu pencarian fakta. Pada tahap ini merupakan komponen yang sangat penting dalam siklus pemecahan masalah yang memiliki serangkaian masalah sendiri seperti peluang untuk meningkatkan kekonstruktifan proses pemecahan masalah. Lalu untuk yang kedua, yaitu pencarian ide atau pemunculan alternatif solusi. Itu dengan memunculkan sebanyak mungkin ide yang ada. Lalu untuk yang ketiga, yaitu pencarian solusi. Pencarian solusi ini dapat dilakukan dengan memutuskan sebuah solusi dan mengerjakan solusi tersebut yang telah diputuskan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu penerapan dan tindak lanjut solusi. Untuk itu, sekarang setelah kita memiliki solusi atau beberapa solusi, yang potensial kita harus memutuskan bagaimana kita akan mewujudkan solusi tersebut. Next. Untuk selanjutnya, ada teknik pengambilan keputusan. Untuk teknik pengambilan keputusan sendiri, pengambilan keputusan yang baik merupakan kemampuan penting bagi kesuksesan karir secara umum, khususnya bagi kerja tim yang efektif. Membantu kita untuk membuat keputusan terbaik yang paling mungkin dengan informasi yang tersedia. Teknik-teknik ini membantu kita memetakan kemungkinan-kemungkinan konsekuensi keputusan, menentukan pentingnya faktor individu, dan memiliki tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk memenuhi pendekatan rasional pemecahan masalah. Diagram pengambilan keputusan adalah cara tradisional untuk mengevaluasi alternatif solusi untuk memecahkan situasi bermasalah. Manfaat utama penggunaan diagram pengambilan keputusan adalah membuat seseorang bisa membandingkan berbagai alternatif solusi dalam hubungannya dengan potensi manfaat dan potensi kerugian. Yang selanjutnya terdapat pemikiran sistem. Pemikiran sistem sendiri adalah suatu pemahaman mengenai keterbatasan manajemen dan kemampuan untuk mengevaluasi sistem yang diajukan oleh pengajar manajemen, yaitu suatu cara pandang komprehensif yang membuat inisiatif perubahan organisasional di masa datang mengalami keberhasilan. Untuk pola pemikiran
untuk penilaian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pola pemikiran untuk penilaian. Mutu kemampuan berpikir dan perangkat pengetahuan kita menentukan seberapa bagus pemikiran kita. Pola pikir merupakan hal yang penting untuk menjelaskan penilaian manusia dan pengambilan keputusan yang dalam beberapa keputusan dapat memperbaiki atau memperburuk bias keputusan. Saat menganalisa sistem apapun, kita harus ingat bahwa pikiran manusialah yang mengkategorikan penelitian. Pikiran manusialah yang melihat sistem-sistem di alam, dan pikiran manusia itulah yang mengatur masyarakat dalam organisasi atau mengatur fungsi masyarakat menggunakan pola struktur yang sama yang disimpulkan dari mengamati alam. Selanjutnya ada teori sistem. Teori sistem ini merupakan pandangan luas yang melebihi masalah teknologi dan terkait dengan pengembangan kerangka kerja teoritis dan sistematis untuk menjelaskan hubungan umum dunia. Sistem-sistem yang lebih kecil membentuk subsistem dari sistem yang lebih besar, dan sistem-sistem yang lebih besar membentuk lingkungan di mana sistem-sistem yang lebih kecil ini beroperasi. Setiap sistem memiliki tujuan, sebuah sasaran yang akan dicapai sebuah tujuan. Mengarah ke tujuan adalah salah satu properti sistem tujuan. Tujuan sistem adalah untuk melakukan satu fungsi atau lebih. Tujuan pendekatan sistem adalah untuk mengoptimalkan hasil dengan tepat. Jika tertarik mempelajari sistem pelatihan, mungkin bisa menentukan batasan sistem pelatihan yang sama-sama menjadi anggota subsistem bersama dengan sistem pendidikan dalam sistem industri. Namun, tetap harus mempertimbangkan sistem yang berada di luar batas sistem pendidikan dan membentuk bagian lingkungannya, karena sistem-sistem itu mungkin terkait dengan sistem kita. Misalkan, mungkin menggunakan sumber dana yang sama, staf yang sama, dan gedung yang sama. Lalu, sistem adalah pengelompokan objek atau proses yang saling terkait. Biasanya bisa dipecah menjadi beberapa subsistem, interaksi antara sistem dan subsistem ini dijabarkan dalam istilah input, output, dan umpan balik. Sistem membentuk bagian-bagian yang hierarki atau dari sistem lain. Pengamat yang ingin menganalisa sebuah sistem memiliki tingkat yang tepat dari sistem yang diteliti dan menentukan batasan-batasan sistemnya. Tingkat yang lebih rendah dalam hierarki menjadi subsistem, tingkat yang lebih tinggi menjadi lingkungan sistem, dan sistem-sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Ini dianggap sebagai tujuan atau sasaran sistem tersebut. Next. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah sikap dasar pikiran untuk memecahkan masalah. Kekukuhan pada yang pertama ini mengambil keseluruhan sudut pandang, bukan sekedar potongan-potongan kecil pendekatan yang biasa digunakan. Perlu mengembangkan sikap dasar sudut pandang keseluruhan sistem. Ini adalah sudut pandang konduktor atau dirijen terhadap orkestra yang harus mengontrol dan mengkoordinasi semua kontribusi yang masuk untuk menghindari kurangnya koordinasi. Melihat metodologinya, apapun bidang penerapannya, mengikuti 4 tahap dasar. Namun, cara pengembangan keempat tahap ini berbeda-beda sesuai dengan jenis penerapannya. Keempat tahap ini yaitu yang pertama sistem analisis, yang kedua sistem desain, kadang juga disebut dengan sistem sintesis, yang ketiga sistem instalasi atau implementasi, yang terakhir sistem manajemen yang melibatkan perencanaan, kontrol, dan evaluasi. Analisis sistem adalah proses menentukan tujuan sebuah proyek. Umumnya, sebuah proyek dibuat untuk memecahkan masalah tertentu, tapi seiringnya masalah tersebut perlu didefinisikan ulang. Perlunya menyusun data yang diperlukan untuk menentukan sebuah proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terlihat, tapi juga harus menentukan sistemnya, lingkungannya, di mana proyek tersebut akan beroperasi. Sistem yang lebih luas akan menyodorkan berbagai batasan, prioritas, dan tujuannya sendiri. Singkatnya, sebuah sistem adalah struktur atau organisasi dari
dari suatu keseluruhan yang teratur, yang dengan jelas menunjukkan hubungan antar tiap bagian dan antar bagian dengan keseluruhan itu sendiri. Komponen-komponen diatur sedemikian rupa sehingga cenderung membatasi tindakan menuju satu akhir yang spesifik. Selanjutnya ada struktur sistem. Ada banyak cara untuk menggambarkan hubungan ini secara visual. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengaitkan hubungan ini membentuk lingkaran. Hanya ada dua jenis lingkaran yang menguatkan dan yang menyeimbangkan. Yang pertama itu yang lingkaran yang memperkuat. Lingkaran ini di mana interaksi merupakan tindakan yang ditambahkan pada tindakan lain, situasi apapun di mana tindakan menciptakan hasil yang mendorong lebih banyak lagi tindakan yang sama. Selanjutnya ada lingkaran yang menyeimbangkan. Jenis lingkaran ini merupakan lingkaran yang menyeimbangkan di mana tindakan mana ada berusaha, di mana situasi apapun di mana ada yang berusaha memecahkan masalah atau mencapai tujuan atau sasaran adalah lingkaran yang menyeimbangkan. Selanjutnya ada pendekatan pemikiran sistem untuk pemecahan masalah. Yang pertama ada tujuan, situasi, masalah, penyebab, lalu penyebab yang bisa dipecahkan, isu, dan solusi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, untuk kelompok dari 1, 2, 3, dan kelompok 5, jika ingin bertanya, dipersilahkan kepada kelompok 4. Baik, saya izin bertanya. Baiklah, kepada Kak Salsabila, dipersilahkan. Di sini saya Salsabila. Di sini saya ingin mewakilkan teman saya yang ingin bertanya, yaitu Ronald Kagem Simarmata dari perwakilan kelompok 5. Di sini Ronald bertanya, bagaimana cara kita menghadapi teman kita yang pada saat ada masalah itu gampang bingung, mempunyai pikiran yang seakan-akan tidak ada solusi dari masalah yang dia hadapi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Salsabila. Kemudian untuk kelompok 4, apakah bisa diterima pertanyaannya? Iya, bisa diterima. Oke, untuk Kak Salsabila, mohon ditunggu ya untuk jawabannya. Baik, Mas Ronald. Mau tanya. Baiklah, itu tadi siapa yang bertanya, dipersilahkan yang mau bertanya tadi. Saya Nurrohma dari kelompok 3. Gini, jadi misalnya kita ada masalah gitu kan. Terus waktu itu juga kondisinya itu lagi terdesak gitu. Terus solusinya dong bagaimana caranya agar kita dapat memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga kepada Kak Nurrohma udah memberikan pertanyaannya untuk kelompok 4. Kepada kelompok 4, untuk pertanyaannya apakah sudah jelas? Iya, untuk pertanyaannya sudah cukup jelas. Oke, kepada Kak Nurrohma, mohon ditunggu ya untuk jawabannya. Baik. Izin bertanya. Ya, baiklah, kepada Kak Erika dipersilahkan. Ya, saya Erika dari kelompok 1. Saya mau tanya, kan di dalam pemecahan masalah itu ada tahapan itu pemunculan ide. Nah, jika seseorang itu sulit untuk memunculkan idenya,
itu solusinya bagaimana ya? Karena kan tidak semua orang itu mudah untuk mendapatkan ide-ide seperti itu. Oke, terima kasih ya kepada Kak Eriko sudah memberikan pertanyaannya. Untuk kelompok 4, apakah sudah jelas pertanyaan dari Kak Erika tadi? Ya, sudah jelas. Oke, kepada Kak Erika, mohon ditunggu ya untuk jawabannya. Baiklah, di sini ada kesempatan satu pertanyaan lagi kepada kelompok 2. Jika ingin bertanya kepada kelompok 4, dipersilahkan ya. Izin bertanya. Baiklah, kepada Mas Herjuna, dipersilahkan untuk bertanya. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah memecahkan suatu teori konspirasi merupakan problem solving? Nah, sedangkan teori konspirasi tersebut itu kan konspirasi. Jadi orang bisa berteori dan mengutarakan pendapatnya. Lah itu gimana? Jalur tengahnya gimana gitu? Terima kasih. Baiklah, kepada Mas Herjuna, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kelompok 4, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih atas responnya. Kepada Mas Herjuna, mohon ditunggu ya untuk jawaban. Permisi, moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Ronald yang disampaikan oleh Mbak Salsa tadi dari kelompok 5. Oke, kepada Kak Putri Riau, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Salsa tadi, yaitu bagaimana cara kita menghadapi teman yang pada saat ada masalah itu kayak gampang bingung dan mempunyai pikiran yang seakan-akan tidak ada solusi dari masalah yang ia hadapi, gitu ya. Menurut kelompok kami itu yang harus kita lakukan pertama-tama itu berusaha membuat si yang mempunyai masalah itu tenang dulu. Karena jika orang yang sedang memiliki masalah biasanya cenderung tidak bisa berpikir jernih. Jadi sebisa mungkin langkah awal yang dilakukan adalah menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Lalu setelah pikirannya sudah cukup tenang, itu bisa ajak mereka untuk sharing masalah apa yang sedang ia alami. Untuk mengajak sharing itu jangan dipaksa jika ia berkenan cerita saja seperti itu. Setelah itu lalu kan ditemukan titik permasalahan. Dan jika titik permasalahan tersebut sudah ditemukan, pasti ada saja sebuah solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan kita juga sebaiknya memberikan mereka semangat untuk bisa melewati zona masalah tersebut. Selalu mendukung mereka yang berada dalam suatu masalah. Lalu jika bisa, kita membantu untuk problem solving dari masalah mereka tersebut. Karena setiap masalah itu pasti ada saja kok jalan keluarnya. Jadi sebisa mungkin yang pertama-tama itu kita harus berpikir jernih terlebih dahulu. Nanti pasti akan ditemukan benang merah dan solusinya. Seperti itu. Apakah jawaban dari kelompok saya bisa diterima? Baik, dapat diterima Mbak Cantika. Terima kasih. Oke, Iya, terima kasih sama-sama. ya untuk jawaban dari Kak Putri Riau kepada pertanyaan dari kelompok 5 tadi.
Permisi moderator, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, pada Kak Nurus dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, jadi untuk pertanyaan dari kelompok 3, misalnya kita dihadapkan dengan masalah dan dalam kondisi yang sangat terdesak, bagaimana caranya agar kita dapat memecahkan masalah tersebut? Sebenarnya pertanyaan ini untuk jawabannya itu hampir sama kayak pertanyaan dari kelompok 5 ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu, yang penting kita bisa tenang dulu. Dalam memecahkan masalah, diperlukan pikiran yang tenang agar memunculkan pemikiran dan ide yang jernih, sehingga dapat dihasilkan solusi yang maksimal akan suatu masalah. Situasi yang tidak mendukung dalam pemecahan masalah dapat mempengaruhi seseorang berpikir terlalu sempit. Jadi kita tuh harus bisa tenang terlebih dahulu agar bisa memecahkan masalah tersebut itu dengan pikiran yang jernih seperti itu. Apakah penjelasan dari kelompok kami bisa diterima? Baiklah, terima kasih Mbak Nurus atas jawabannya. Untuk kelompok 3, apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, sambil menunggu respon dari kelompok 3, untuk kelompok 4 juga diperbolehkan atau dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang belum terjawab. Permisi, moderator izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, pada Kak Risma dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 kan bertanya, apakah memecahkan teori konspirasi merupakan problem solving, sedangkan teori konspirasi tersebut orang bisa berteori dan mengutarakan pendapatnya, dan jalur tengahnya bagaimana. Nah, kalau menurut kelompok kami itu teori konspirasi itu sifatnya kan bebas, karena konspirasi kita bisa berpendapat, bebas berteori setuju, bebas tidak. Jalan tengahnya ya termasuk problem solving ini, walaupun untuk diri kita sendiri dan golongan orang-orang yang setuju dengan teori kita, tapi beberapa ada yang menganggap problem solving gitu. Soalnya tidak semua orang percaya dengan konspirasi. Gitu. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Ya, terima kasih. Saya tercerahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Risma udah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Oke. Baiklah, ditunggu untuk jawaban dari kelompok yang berikutnya ya. Permisi, izin masuk moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Mbak Erika tadi. Oke, kepada Mbak Putri Riau dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Erika. Baik, terima kasih waktunya moderator. Mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Erika dari kelompok 1 tadi, yaitu kan dalam pemecahan masalah ada tahapan pemunculan ide. Dan seseorang itu sulit untuk memunculkan ide, karena tidak semua orang kan mudah mendapatkan ide-ide seperti itu. Jadi, menurut kelompok kami, yang pertama itu kita bisa melakukan cara untuk memunculkan ide tersebut itu dengan, kan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mbak Erika itu benar,
bahwa tidak semua orang itu dapat dengan mudah memunculkan ide. Nah, kendala tersebut mungkin dapat dikurangi dengan cara bagaimana sih kita bisa memunculkan ide pada seseorang tersebut. Nah, solusinya itu untuk memunculkan ide itu dapat dilakukan dengan cara mungkin orang tersebut bisa mengikuti suatu organisasi agar terlatih soft skill-nya. Soalnya dalam organisasi kan terdapat banyak masalah yang muncul. Nah, akan tetapi setiap masalah dalam organisasi tersebut tidak hanya diselesaikan dengan satu kepala gitu, namun diselesaikan secara bersama-sama. Nah, dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama tersebut, mesti ada suatu interaksi setiap individu terhadap penyampaian ide. Nah, dengan penyampaian ide tersebut mungkin dapat melatih seseorang yang sulit untuk menemukan ide dan lalu bisa menemukan ide dan mengembangkan pikirannya seperti itu. Apakah jawaban dari saya dapat diterima? Ya, sudah bisa diterima. Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Putri Riau untuk pertanyaan dari Kak Erika tadi. Baiklah, di sini kan semua pertanyaan sudah terjawab. Iya, saya mau mengkonfirmasi sekali lagi untuk kelompok 3, apakah untuk jawabannya tadi itu sudah cukup baik atau gimana? Dari kelompok 3 sudah. Oke, berarti untuk semua pertanyaan sudah terjawab ya. Di sini saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap selama presentase. Mohon maaf selama presentasi kelompok 4 ini. Izin pamit, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mas Ronald, terima kasih untuk kelompok 4 dan untuk semuanya yang ada di kelas ini, kita kasih aplaus untuk semuanya. Terima kasih untuk semangatnya, meskipun sudah mendukung 12. Oke, baik. Menarik sekali diskusinya, sampai ada konspirasi-konspirasi. Oke, baik. Dari yang disampaikan oleh kelompok, oh iya, seperti biasa ya, sebelum kita ulas terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 4, saya mengingatkan sekali lagi, mungkin ada yang lupa untuk mengisi rubriknya, ada di kolom chat. Silakan. Dan yang baru gabung mungkin belum saya panggil tadi, ada? Siapa yang belum saya panggil? Mas Gerard ada? Ada, Bu. Mohon. Mbak Hilwi? Mbak Hilwi hadir? Oh, Mbak Hilwi hadir. Tapi sepertinya kendala mic ya. Mbak Nanda tadi juga hadir. Oke, dan ingatkan lagi mungkin biar kedepannya tidak lupa ya, setelah presentasi setiap kelompok langsung mengupload PPT dan notulensinya di LMS ya. Perwakilan itu ada di forum diskusi, kemudian untuk yang setiap anggota itu di fitur tugas. Oke, tugas sesi 2 ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini sebenarnya masih nyambung sama kemarin ya, kerja tim. Jadi biar pembahasannya tidak kemana-mana, yang dimaksud pemecahan masalah di sini adalah masalah yang ada di dalam tim. Kita batasi di situ. Pemecahan masalah yang ada di dalam tim, yang ada dalam satu kelompok, yang ada dalam suatu organisasi, yang ada dalam suatu perusahaan, dan sebagainya. Intinya masalah itu dihadapi oleh banyak orang. Misalkan dalam suatu perusahaan ada masalah terkait produknya mungkin, atau jasanya mungkin, atau dari segi kualitasnya, jadi lebih ke arah sana. Nah, kalau
Untuk memecahkan masalah ini sesuai yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Jadi biar pembahasannya itu mengerucut dan diskusi dalam kelompoknya itu juga fokus, sebaiknya lah tahap-tahap ini tidak ada yang terlewat. Tahap yang pertama yang paling penting yaitu pencarian fakta. Jadi dari masalah yang ada itu dicari dulu semua fakta-faktanya, dikumpulkan semua informasi-informasinya, baik berupa data dan sebagainya. Intinya semua informasi bisa menggunakan acuan pedoman 5W1H. Apa yang menyebabkan atau apa yang sedang terjadi, ya intinya menggunakan pedoman 5W1H. What, when, where, who, why, dan how. Bisa menggunakan pedoman itu. Nah, dari pedoman-pedoman itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun, baru dicarilah fakta-fakta yang ada, yang melatar belakangi masalah itu. Kalau sudah terkumpul informasinya, segala fakta-faktanya, dan sudah dikonfirmasi terkait informasi, yang terkumpul itu terkait kebenarannya, baru nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemunculan ide-ide, solusi-solusi, ya alternatif-alternatif solusi, jadi dikumpulkan di sana. Didasarkan pada fakta-fakta itu tadi, jadi biar tidak kemana-mana pembahasannya. Oh, kalau dari pertanyaan ini, siapa yang membuatkan masalah? Jawabannya adalah ini. Bisa orang, bisa sesuatu, bisa lembaga, dan sebagainya. Nah, dari situ bisa dimunculkanlah ide alternatif solusinya. Jadi, kalau ada orang yang terkendala terkait pemunculan ide, itu bisa dilihat dulu dari yang melatar belakangi masalah itu apa. Jadi dari situ bisa membangkitkan ide dari setiap individu, sekalipun setiap individu itu ada yang terkendala, tidak terbiasa untuk memunculkan ide. Bisa seperti itu. Kemudian setelah disusun nih alternatif-alternatif solusinya, baru dilihat, ditimbang maksudnya dilihat terkait baik buruknya, banyak kekurangan atau kelebihannya, jadi dievaluasi di situ. Dievaluasi dari alternatif solusi itu kira-kira yang paling efektif, yang paling tepat dalam pemecahan masalah yang mana. Tetap melakukan proses diskusi di sana. Setelah didapatkan solusi yang dipilih, baru dikembangkan. Ini mirip seperti itu ya, memunculkan suatu inovasi, tahapan inovasi. Masih ingat waktu itu tahapan inovasi sempat kita singgung seperti ini. Jadi mirip sama itu. Kemudian dari solusi yang dipilih dan sudah dikembangkan, baru dilakukan tindakan pemecahan solusi. Bahkan tindakan untuk pencegahan agar masalah itu tidak terjadi lagi. Jadi dikasih batasan dulu terkait masalahnya apa. Jadi biar tidak kemana-mana. Ya, pada intinya itu sih untuk pemecahan masalah. Kalau tadi ada pendekatan sistem, itu lebih ke pengembangan menurut saya. Pendekatan sistem maksudnya kalau senangkap saya dari yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi, dari solusi-solusi yang ditawarkan itu dianalisis lagi. Kira-kira dampak dari penerapan solusi ini itu apa? Masalah yang ditimbulkan dari solusi ini itu apa? Kemudian ada tidak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengaplikasian solusi ini? Ada tidak faktor internalnya juga? Jadi lebih ke arah sana kalau saya nangkapnya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin didiskusikan mungkin? Tidak ada? Permisi, Bu. Iya, Mbak Risma. Itu tentang pertanyaannya Juna tadi, Bu. Saya kurang kurang puas dengan jawaban kelompok saya gitu, Bu. Oh, dari kelompoknya sendiri belum puas. Iya. Baik. Boleh diulang pertanyaannya Mas Juna tadi? Tadi saya nangkapnya cuma konspirasi, cuma lengkapnya saya kurang. Pertanyaan Juna. Boleh saya bacakan? Hadir? Oke, silakan, Mbak. Saya bacakan ya, Bu. Ya.
Jadi, apakah memecahkan teori konspirasi merupakan problem solving, sedangkan teori konspirasi tersebut orang bisa berteori dan mengutarakan pendapatnya, dan jalur tengahnya bagaimana? Oke. Terus jawaban dari kelompok 4 tadi bisa diulangi? Jawaban dari kelompok 4 tadi, teori konspirasi itu kan sifatnya bebas ya Bu, karena konspirasi kita bisa berpendapat, bebas berteori setuju, bebas tidak. Nah, jalan tengahnya itu termasuk problem solving, walaupun untuk diri kita sendiri dan golongan orang-orang yang setuju dengan teori kita. Beberapa ada yang menganggap problem solving itu tidak semua orang percaya dengan konspirasi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih, Mbak. Kalau dari sudut pandang saya seperti ini, karena ini konspirasi ya, jadi semua orang bisa berpendapat bebas sesuai sudut pandangnya gitu ya. Seperti itu? Ya, baik. Teori konspirasi ini bisa menimbulkan suatu masalah atau tidak kira-kira? Sangat bisa sekali, Bu. Oh, sangat besar. Bisa. Bisa diberikan contoh? Mas Juna? Mungkin? Ini, Bu. Konspirasi mengenai gini, Bu. Mengenai konsep bumi. Nah, itu kan Bumi bulat, apa kotak, apa lonjong, gitu, apa datar. nah, ada yang bilang datar, ada yang bilang bulat dan lain-lain, Bu. Nah, loh. Nah, itu maaf, Bu, teman saya. Nah, itu kan ada yang Bu, membuat menjadi kisruh gitu, Bu. Nah, perbedaan pendapat itu, Bu. Nah, itu kan menjadikan Bu, jadinya kan seperti pembahasan ini konspirasi, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mas Juna. Jadi kalau sudut pandang saya seperti itu kan berkaitan dengan pendapat. Sebaiknya lah ketika kita berpendapat harus dilandasi dengan fakta, dengan data yang ada, dengan informasi-informasi yang faktual. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya teori konspirasi ini bisa dipecahkan dengan memunculkan data-data yang faktual, data-data yang tidak dapat dibantahkan keberadaannya. Misal kalau konspirasi seperti bumi ini bentuknya seperti apa, kita bisa mengumpulkan data melalui lembaga yang khusus berkecimpung di bidang ilmu apa? Kalau itu ilmu apa biasanya disebutnya? Astronomi ya? Astronomi. Bisa bertanya ke yang ahlinya, ke ahli astronomi. Jadi datanya bisa diminta dari sana, bisa diambil dari sana. Karena dari yang sudah ahli lah, kita bisa menjawab atau bisa konspirasi ini bisa terbantahkan. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Mas Juna dan kelompok 4. Ada tanggapan mungkin? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang lain dari kelompok 4 bagaimana? Mbak Risma, perwakilan dari kelompok 4 mungkin? Sudah sih, Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang meragukan, hal-hal yang tidak mendasar, yang sifatnya hanya pendapat-pendapat, itu bisa kita pecahkan biar tidak kemana-mana masalahnya dengan data-data yang valid, dengan data-data dari ahlinya. Kalau sekedar berpendapat tapi tidak punya dasar, semua orang bisa. Masalahnya apakah pendapat ini menjadikan masalah atau tidak? Kalau sampai menjadikan masalah, mari kita cari solusinya dengan memunculkan data-data yang valid dari yang ahli di bidangnya. Menurut saya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin?
Tidak ada? Oke, ini hadir semua selain Mas Rizky. Karena setelah ini kita coba main-main. Ada salah satu permainan yang masih berhubungan dengan materi kita, kerja tim dan problem solving. Siapa yang belum hadir di sini? Tadi saya lihat 22. Pas. Sekarang jadi 21. Ada yang keluar seperti ini. Bisa dicek anggota kelompoknya masing-masing karena ini kita bekerjanya sesuai kelompok. Kelompok 1 apakah sudah pas? Kelompok 2 apakah sudah? 3 bisa dicek anggotanya. Dan saya harapkan semua bisa menggunakan PC. Jadi yang masih menggunakan handphone boleh beralih ke PC. Ke laptop. Atau apa saja selain handphone. Oke. Ya, Mbak Sophia. Kalau benar-benar tidak bisa menggunakan laptop, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Permainannya apa? Saya tunjukkan ya. Jadi permainannya adalah kita menyelesaikan puzzle. Puzzle ini kita anggap sebagai suatu masalah yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita pecahkan. Ada share screen ya. Ini permasalahannya diselesaikan oleh kelompok. Jadi tiap kelompok nanti main ini. Aturan mainnya saya jelaskan setelah ini. Saya menggunakan ini dari online jigsaw puzzle. Sebenarnya ada yang lebih enak dari ini, cuma tidak bisa dibuka. Tahun lalu saya menggunakan selain ini dan itu menurut saya enak karena ada skornya juga. Kalau ini nanti skornya kita bisa hitung manual, tidak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuk puzzle yang akan kita pecahkan. Misalkan di sini saya pilih animal. Kemudian saya pilih satu jenis hewan, gambar hewan di sini. Tadi saya milih ini ya. Yang sudah saya pilih tidak dipilih oleh kelompok yang lain ya. Nah, misalkan ini yang saya pilih di sini ada pecahan-pecahan gambarnya. Ini bisa kita pilih berapa pieces. Kalian kita tentukan mau berapa pieces antara 24 sampai 40. Berarti pilihannya cuma 3, 24, 35 dan 40. Mau berapa pieces? Dan ini juga dibatasi waktu nanti ya. Masing-masing kelompok saya beri waktu 5 menit. Ayo. Kira-kira mau berapa pieces? 24, 35, 40? 12 aja bagaimana, Bu? 24 saja, Bu. Oke. Ini sengaja saya tidak menyebutkan. Berapa? Berapa, Juna? Cap-cip-cup. Cap-cip-cup. Saya sengaja tidak menyebutkan 12 sebagai pilihan karena ini terlalu sedikit menurut saya. Dan ini sudah saya coba untuk 40 pieces ini sekitar 5 menit cukuplah kalau kita sudah ada strateginya. Baik, tadi ada yang menyebutkan 24. Gimana yang lain? Sepakat 24? 24 aja, Bu. 24 berarti oke, sebenarnya 24 pieces dan ini tidak bisa diputar ya posisinya. Puzzle-nya tidak bisa diputar, jadi tetap seperti ini. Saya beri satu contoh. Untuk misal puzzle ini, ketika dia klik, dia akan bunyi. Nah, jadi dia ketika klik, dia akan bunyi gitu ya. Satu lagi mungkin. Yang lain kan siapa, Bu? Satu orang. Silahkan dipilih satu orang di tiap kelompok yang memainkan yang mengambil alih remote control saya.
Nanti silahkan mengajukan AS remote control kalau tidak salah. Kemudian silahkan gunakan fitur-fitur yang ada di Zoom di sini. Apa saja? Boleh fitur suara, mic ya, boleh fitur annotate, boleh fitur yang lain mungkin. Ya. Sebagai strateginya nanti silahkan diatur seperti apa. Gitu. Sudah dipilih satu asistennya? Satu perwakilan dari kelompoknya? Siapa? Atau saya beri kesempatan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Terkait pemilihan asratnya siapa, kemudian strateginya. Atau cukup diskusi di grup WA saja. Gimana? Sudah terpilih? Siapa asratnya masing-masing kelompok? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa asratnya? Asisten operator, asrat. Sesuai kesepakatan ya. Sesuai kesepakatan kelompok. Kelompok 2 Silwi, baik. Kelompok 1 siapa? Kelompok 3 siapa? Kelompok 2 sudah karena sudah ditentukan dan kelompok 1 juga sudah ditentukan. Bisa memilih gambarnya di sini ada bebek, ada apa itu? Burung apa ini? Saya kurang tahu. Ada owl. Kucing jangan dipilih ya. Ada ini. Ada kucing yang bertumpuk. Ada lion. Dari gambar yang tampil di sini ada. Di sini saja ya. 1, 2. Ini mau dipilih? Permisi, Bu. Saya izin bertanya. Silakan pilih nomor berapa? Tinggal kelompok 4 yang belum ya? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 siapa? Oke, sudah semua. Baik. Masing-masing kelompok silahkan menuliskan gambarnya. Jadi nanti biar nggak ketugas. Apa ini? Ada fox rubah, ada kucing 4, ada lion, ada burung kakak tua, ada owl, ada bebek, kelompok 4 bebek, baik. Sudah dikit kelompok 4. Kelompok 2 kakak tua, baik. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 awal. Oke, baik. 1, 2 udah dipilih ini. Sudah. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 5, anak anjing. Gimana anak anjing? Ini ya, Fox ini ya. Kelompok 1 bangau. Oke, sip. Kita acak kelompoknya. Jadi yang mengerjakan pertama tidak selalu kelompok 1. Di sini saya
tulis seperti ini ya. Jadi main 1, main 2, maksudnya main pertama, main kedua. Saya generate ulang. Yang main pertama kali kelompok 4. Siap kelompok 4? Insya Allah siap, Bu. Baik. Kelompok 4 tadi. Bu, ini enggak Bapak on mic ya, Bu? Oh, tidak apa-apa. Kelompok 4 tadi apa, Mbak? Itu bebek. Bebek. Ya. Silakan diingat-ingat dulu mungkin kelompok 2 main ke berapa, kelompok dan yang lainnya. Jadi setelahnya kelompok 4 ada kelompok 5 ya. Kelompok 5 silahkan jadi timekeeper 5 menit. Nanti kalau sudah 5 menit bisa bilang stop. Oke, bebek. Saya tutup yang lain. Oke. Nah, bisa tadi asrotnya siapa? Mbak Devi. Fisisnya 24. Silakan bisa dipegang di as. Mana, Bu? Di bagian atas, di more kalau tidak salah. Coba. Sebentar. Request remote ini tak, Bu? Ya, request remote. Oke. Saya approve. Waktunya dimulai dari sekarang. Kelompok selanjutnya kita. Ya, pergi kelompok 4. Ya, kelompokku. Ayo Mbak Riz. Ya Allah, remote. Ya Allah. Oh, sini. Ah, iku. Sini iku. Endi, oke. Endi. Iki. Endi. Sik, iku. Kanan. Gambare. Kanan bawah. Iki ya, iya. Yo. Oke, sik. Duduk. Mir. Setelah. Sik, iku mata meripat teh. Gula. Nah, sini Ki. Sik. Yo. Duduk loh. Kok gak iso? Sabar. Ah, Iki pojok dhewe iki. Iki lho sing ono kotak pinggir iki. Iki, nek ini. Ya opo ya? Kiri. Duduk. ngono rek BBE. Meripat sik lho. Kamu. Ah, iku yo. Iku koyo endek iku. Nek iki. Nah, Yo. Iki Terus lho iku baru pojok sambungane. isik lemot. Nah, iku ndek nisor iku. Iku pindah nang. Dek ngisor anjir. Oh. Sabar. Enggak, iku maksudnya. Iki pinggir Iku lho mata. sing belahan mata. Pinggire. Iya enggak sih? Oh, iya. Iya, sik. Sabar. Nah, Terus ndine. Itu mulutnya. Lho, sik sap. Iki apa? Melok sih. Iku mulut. Ndi. Sik. Cucuke. Iku lho Mbak Riz, kiri. Iki ya. Atas. Iku lho paruhe. Iki. Yo. Sik. Iki kayak gini. Maju sithik. Iki ngene. Enggak. Itu lho sing ono abu-abu. Iya, kayak di situ. Tapi sebelumnya iku endi ya? iki lho sing nutupi Iki. Di bawah sih. Iki ya. Ndi sih? Iku kanan atas.
Iki. Satu ya, Sana, sing depan, sana. sing depan. Iki. Ayo, heeh. Iki lu mending sing kanan atas emang Nah, dek ndek iku ne. Nah, iya. Nah, sik Iku di bawah, iku di bawah. Iki di bawah ya. Oh, Iku sing nutupi. Yo, iki. Iya, heeh. Gopon. Ndi neh? Iki lu sing nutupi iki lho, di tengah-tengah. Iki ya. Ya, iku dek kan. Duh. Sik sabar. Ih, Sirai sih ah. iki saya. Kanan bawah iki lho sing tumpuk-tumpuk iki coba bukaan. Iki ya. Ono sing ketumpuk kan? Ah, iya. Ya waktu ini. Ah, iki ku kepalae. Iki kepala ya. Iki dek kene. Iya, heeh. Iya. Nah, terus iku sambungno. Belakang kepala iku lho sing enggak sih. Iki cucuke. Iya, heeh. Iki lho, sing atas. Nah, iki ndek kene. Ndi. Iki ndek tengah. Iki. Iki ya. Tengah iki sebelah kene. Geser. Geser nanti. Nah. Tengkorak. Nah, yo. Ayo tek. Iku minggirno sik sing bawah. Alas ya, boy. Iki ya. Ayo. Terus iku baru atasnya dibenakno. Oh, gak tek. Iki berarti sing bawah. Loh, ente on. Viva iki tenan lagi. Iya. Halah. Cek cucuke. Iki lho. Nah, iku sambungno. Ente Nah, iku di bawah. Cek sabar. Iku lho sirai. Waktu habis, mohon maaf untuk kelompok 4. Sirai kerowak. Gak tek. Iya iku minggirno sik. Hands up kelompok 4 waktu habis. Lepas ya. Bisa dikembalikan ke saya remote-nya? Ya, sebentar ya. Oh, sudah. Terima kasih. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke, baik. Nanti untuk kesimpulan dari ini di akhir ya, setelah semua kelompok menyelesaikan. Oke, selanjutnya saya nggak kelihatan. Kelompok selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, Bu. Kelompok 5 tadi. Gambar yang paling bawah, Bu. Gambar anak anjing kalau nggak salah, Bu. Paling bawah. Ah ya, atau anak anjing atau rubah nggak tahu, Bu. Iya. Oke. Ada 24 pieces. Silakan diambil lagi. Oke, Bu. Saya ambil alih ya, Bu. Ya. Oke. Ayo, mata. Bukanya dulu. Sebentar. Nah, lagi memisahkan. Ya, taruh di bawahnya. Aja sampai bertumpuk. Gak cocok. Nah, Melek, guys. Yang di kiri. Bagian belakang nih, Aku mau pindahkan dulu. Dipindah. Ekornya yang badan ekornya. Ini ekornya ya, saya. Oke, santai. Itu ketinggian. Kalau menang sudah biasa, guys.
Iki loh, nah, sing kono. Nah, Iya. Itu kakinya, sampingnya itu loh. Kakinya. Samping yang ekornya di situ. Deketnya itu loh, yang kiri. Iki kiri atas. Ya. Nah, itu ada kiri. ekornya itu. Heeh. Siap. Ya, pasang di situ ya. 12. Gelek. Ayo. Sabar. Itu Itu yang kakinya, bawah lah itu kakinya taruh. kakinya. Kanan, di kanan. Di sini. Iya. Oke. Siap. San. Hidup itu harus santai, guys. Iki kiri. Nah, Yang itu. kiri. Taruh di Bener kiri. sebelahnya tadi. Nah, heeh. Sini. Mantap. Oke, mantap. Terus yang kiri lagi. Itu di bawahnya itu yang bukan di kirinya. Bentar. Itu. Ayo, dicari. Ayo, Di guys. kiri. Bukan itu. Ini ketutupan itu. Oh iya. Nah, heeh. Nah, ketiknya. Nah, masukkan. Tumpukannya iki diilangi sik. Nah, sip. Terus jine. Ayo. Itu di atas itu. Ya, itu di atas. Di pojok enggak sih? Itu. Di mana lo, guys? Itu. Yang itu di bawah. Di sini. Itu nanti di kanan. Yakin enggak? Ya, bukan. Iya itu. Coba ditek. Enggak bisa. Bukan. Bawah. Enggak bisa, guys. Nah. Itulah itu mungkin. Bukan itu tadi. Kebalik itu. Nah, yang di bawah itu yang pasangannya. Ini. Iya. Oke, nice. Sans. Oke. Baru 3 menit, Re. Iya. Ron yang di. Itu di bawahnya. Tak, wes, mantap. Kono. Terus Saya sebentar. Oke. Nice. Mantap. Saya sabar. Ya. Gini, guys. Pinggir. Sing pinggir iku coba. Nah, pinggirkan. sing bawah bagian bawah. Iya, yang itu. Nah, iku heeh. Coba. Atas. Ya. Tengah. Enggak di sini. Tengah. Di bawahnya lagi Ronald. Di kedua. Kedua. Gak iso. Bukan jodohnya. Bisa sebenarnya. Bisa. Enggak jodoh enggak tuh. Bukan lah. Bukan enggak bisa. Iki kanan. Sing kanan. Ini enggak. Ya. Bukan di bawah. Di sini. Bukan itu. Sing tengah. Enggak tengah itu. Enggak loh. Bukan di situ. Yang pakai ini aja. Yang itu. Itu di bawahnya. Yang itu. Ya. Di bawahnya Ronald. Iya, coba. So. Oh, iso. Masa sih ini enggak sih? Udah itu yang ini, yang kiri. Bukan itu pasangannya. Itu bukan di kanan dah. Ya, itu. Sabar sih. Berapa detik lagi itu nih, agak pinggirkan, Ron, agak ke kiriin. Oh, bisa. Ayo. Waktunya. Nah, itu kamu pasang di ujung. Itu bukan di atas. Sudah 5 menit, kawan. Atas kiri. Yang kedua. Sudah 5 menit, kawan. Ya. Enggak kanan. Enggak cocok. Oke, waktu habis. Aduh. Kasih, Ronald. Oke. Baik, kita hitung udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 12, 16, 4 berapa? 14 ya? Oke, baik.
Oke. Terima Angel, Rek. kasih. Untuk kelompok 5 selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tadi adalah Awal, Bu. awal. Oke. Awal. Sebentar, sebelum saya approve. 24. Silakan. Ayo kelompok 3 gimana? Ayangi. Yang ujung-ujung dulu, Put. Ujung mata-matanya sih. Matanya sih. Lemot, guys. Lemot. Jangan kamane ya. Malam. Mana, Put? Iki ana sing ketumpuk iki di pinggir sik. Iki, Put. Yang ketumpuk mana sih kowe? Lemot, Ayangi. Itu mata Sabar. mbek mata iku sing ketumpuk ngisore. Iki lho. Ono iki. Lemot. Mana nih? Iki lho, guys. Iki lho. Level iki. Seacan kaman. Lah iku terus Loh, salah. Apa nih? Iki lho, guys. Mana? Iki lho. Coba iki dia lagi ini, Put. Coba, coba entah. Ya, kamu. Kan, Nggak bisa, yang penting dia Kak. kamu. Ih, Iki lho, guys. asli. Ih, apa nih? sing pinggir-pinggir sik ngono sing abu-abu. Coklat-coklat. Lemot Ayang, sumpah. Nggak Minta bohong. Iya, Ayang. Aduh. Minta oret pilih. Sambung kene. Kaman. Kaman. Yang mana? Yang mana? Nih, guys. Sarku ding. Duh. Ngepasin angin. Besar. Masya Allah. Coba iki, Put. Dia lagi ini. Apa? Iki. Tak terlihat Ayang. Jelek warnanya. Iki lho. Iki lho. Ono coba. Apa nih? Oh, ini di sini. Coba C. Loh. Tak gini ya? Kilo. Bukan, guys. Oh, bentar. Oh, wis. Kan iku sing pasangane. Iku sing ketindian iku sing. Yo, guys. Nih. Lemot rek. Swear nih, nggak bohong ya Allah. Sing sale. Sing lho, guys. Sing lho. Pasangane iki. Iya. Oke. Aduh. Kok nggak pas? Pas aja dong. Belum. Nah. Iki, guys. Iki lho. Pasangane kene. Kene pasangane. Ah, mana? Oh, pojok kene lho. Iya. Kene iki lho. Endi. Kene. Ndukur lho. Nah. Mana ini kah? Ini boy. Ini lho. Sabar. Keyboard. Iki kah? Yoi. Mianeo. Iki pergikan dulu, Put. Mana nih? Mana? Di atas itu mana? Oh, ini. Yang
Yoi. Ih, banyak yang ketumpuk cangkeman. Kebablasan. Iki lho guys, iki lho, pasane. Sik. Kok dia teranu? Apa nih? Iki lho. Iki lho. Iki pasane gini. Oh, oke. Ini kah? Sing iki guys. Oke. Aduh, nggak pas. Sudah. Habis. Selamat. Iki lho guys. Iki boleh. Iki le, kayak kene. Silakan ke saya. Lemot, Re. Sudah. Oke. Sudah. 10, 12 sih kalau itunya ada. Enggak. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ada berapa ini totalnya? 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 6, 10, 12. 12 ya? Ya, 12, Bu. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 tadi kakak tua. Iya, Bu. Dua 24 ya. Silakan diambil alih. Iya, Bu. Dimulai dari sekarang. Apakah sudah bisa? Pojok. Iya. Niku sekiranya sing karena dua orang pol dari selesai. Iki lepol. Aduh ya cara. Pojok. Sebentar. Oke, ini. Sebentar. Gambar. Kok hitam semua ya ini? Ya apa cara gambar? Lemot, guys. Bentar. Kok lemot ya ini? Emang lemot kah? Saya. Benar. Nah iya, sebentar ini. Nggak bisa nyambung dia. Nggak bisa nyambung berarti nggak benar. Berarti salah ini nggak bener benar. ini. Salah, gila sih. Iki lho sing gambarnya pojok-pojok ini nggak sih? Sing kanan iku lho, kanan telu iku lho sing tengah. Kanan terus yang tengah ini. Iku apa? Kowe ndukur polosan to iku. Sebentar guys, ternyata ini lemotnya. Kepala Kita burung. ambilnya. Tak coret-coret ya? Coret. Ini loh. Oke, monggo. Sebentar aku mengalihkan dunia. Apa sudah ya, ini ku buat dulu, ini yang udah jelas nih pasti. Kok dia nggak gandeng sih? Loh, berpindah-pindah sendiri nah. Wis gandeng. Betul, mantap. Iya. Berarti ini nih. Betul. Sebentar. Ini dia nggak mau gabung. Sini pasangan. Sini. Lemke. Sebentar, nah ini gabung dulu, nah, ayo, nak. Kenapa sih dia nggak mau gabung? Nah, wes, kiri bawah aku. Iki lho pasangan ini. Warna-warni. Sayap. Mantap pancing. Sebentar. Ayo, ta. Gabung nih sini, ta.
Ayo, sih sabar ya. Oke. Lah, Pelan-pelan. pojok pojok Ke itu. bawah. Nah, betul. Sore. Oke. Sebentar ya, sebentar. Nah, ini bisa, baru bisa ini ku. Iya loh. Ini di sini nih. Gila gambar. Mbak Hiu. Udah sini ikut. Oh, bukan, bawahnya ini, bawahnya. Iya. Miane. Pasangan sini. Dikiri dewe itu. Iya, sebentar. Dia cara ada gambar Mbak Mi. Apa sih? Iya, guys. Sebentar, ini anaknya nggak mau gabung. Aku sama Captain. Sebentar, Goreng. ini kenapa nggak mau gabung ya? Nah, itu bisa nih sekarang. Landing ya. Iya. Mau. Tuh sama Captain itu. Iya, wes terserah. Iya, wes. Kui. Yos, mana? Iya, sebentar. Captain 2 sama Aqualina Rifki. Iya, sebentar dia kok nggak mau gabung. Ayo, Nak. Ayo. Ini bisa. Lalapan biji, lalapan. Saya sebentar. Dia kepindah. Naik. Nah. Oh, bukan ini, nah. Bentar. Terus ini sebelah sini nih. Sing nutupi sampean geser rumien, Mbak. Iya. Oh, sebentar. Sebentar, salah. Ya Allah. Sebentar, ini. Ya. Gabung dulu, Nak. Ya. Nih, satunya. Betul, mantap pancing. Bukan ini. Ini sebentar ya. Sabar, Nak. Mbak coret kuning. Iki Kuning. Coret kuning ke sini. Nah, Iya, sebentar ini menggabung. Bentar ya. Ini ayo gabung sini, Nak. Gabung sini. Nah, oke. Oh, sebentar, aku pindah kau ikut-ikut juga. Ini di sini ya, di sini ya. Diam di sini. Oke, sebentar ya. Mana ininya? Kurang dikit ini, gabung sini. Ayo, diam sini. Sudah. Oke, nah, oke. Bagus, nah. Kurang berapa sih? sudah. Iya, Bu. Waktunya habis. Give up. Oke, terima kasih teman-teman. Mantap, Lur. Terima kasih kelompok 2. Baik, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Tinggal kelompok terakhir, kelompok 1. Tadi kelompok 1 apa? Bangau, Bu. Bangau. 24. Silakan remote. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Dev, ini Dev. Pojok, Dev. Lemot, sumpah lemot. Bentar, aku pojok. Sumpah. Mana. Ini saya pojok. Ini Dev, pojok. Mana? Ini lo merah ini lo. Ini ya, oke. Iki pojok atas, yang tak tandain hitam. Sumpah nggak bisa digerakin, he. Disebar dulu ya. Coba, cek nggak ketumpuk. Terus kalau bangaunya Bentar. Nggak bisa digerakin, he.
banget ini. Semuanya ini sama ini. Ikutan. Aku pindahin dulu ya. Iya, pindahan si ae Ketumpuk ini pojok atas. Kayak bawahnya ini deh. Ya ampun. Gak cocok, guys. Sek ke bawah, sek. Terus mana lagi? Mana. Nih. Sek ya. Yang mana R? Nih. Yang burungnya dulu nggak apa-apa loh, tak tanda hitam-hitam. Bentar. Itemnya nggak kelihatan soalnya. Nah, itu sama ini. Ini. Sama mana? Ini. Nih. Yang ini ya. Terus. Ini. Bentar. Aduh. Ini atasnya sayap. Sini. Atasnya sayap yang mana ini? Ya. Sumpah nggak bisa gerak. Oke, pojok situ. Terus yang ini kah? Ya. Kasih sayap. Dekatnya sayap itu. Ya. Nah. Iya. Iya. Nah. Oke, Terus. Sing sayap. Yang duduk. Ini loh, Nan. Yang di sini coba sebarang. Yang ini ya. Oke, wait ya. Ini pojok bawah. Biru kabeh, aku bingung sih Kindi. Nggak ketok ya. Itu di bawah sayap itu kayak sini. Ini ya. Iya tuh bayangan itu. Bentar. Dekat sayap bawah yang ini. Sayap bawah itu nyambung itu, bawah kepala. Lah itu. Bukan. Masih ada sayap ini. Yang ada sayapnya ke sini, Dev. Di bawah ini kayak itu. Kalian tanya apa? Ini loh. Iki kan, iki yang ini. Itu nah situ. Terus yang ini itu di bawahnya yang kamu geser sekarang. Ini ya. Ya, betul. Lari he. Terus yang bawahnya ini masukkan ke sini. Guys. Astaga. Sumpah nggak bisa Dev, ini Dev yang ada mana? Ini dia merah yang mana merahmu? Ini loh merahku. Sumpah ndak kecoret. Oh, di sini. Atasnya kepala sini. Ini paruhe ini. Bentar. Ini Rek. Ini paruhe mana paruhe? Ini hijau toska ini loh. Tuh. Ini bukan ini. Ini loh Dev. Ini loh di depan, ditaruh di depan paruhe. Oke. Tidak kelihatan kursor kalian guys. Nah. Boleh diserahkan ke saya remote-nya. Bentar ya Bu. Bentar ya Bu. Nanti bisa main lagi. Baik. Ya, terima kasih kelompok 1. Mari kita hitung yang sudah tergabung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Sudah? Sudah. Baik. Kita kasih plus untuk kita semua yang sudah main. Terima kasih untuk semangatnya. Dari apa yang sudah
masing-masing kelompok mainkan. Ada yang ingin berpendapat, silahkan. Paling tidak perwakilan dari kelompok. Dari apa yang sudah dimainkan, kira-kira apa? Ada apa di sana? Terkait pemecahan masalah dan kerja tim. Silahkan. Kelompok satu. Ya, silakan. Permisi, saya dari kelompok 1 ingin mengutarakan pendapat, Bu. Ya, silakan, Mbak. Jadi kelompok saya itu sebenarnya sudah punya strategi, namun setelah pengaplikasiannya itu ternyata yang pertama itu ada problem bahwa kursornya susah gerak ya Bu, karena lemot, mungkin karena perpindahan remote control seperti itu Bu. Terus mungkin karena puzzle-nya itu bertumpuk-tumpuk jadi tidak terlalu kelihatan juga. Terus untuk annotate dari teman-teman ini kurang nampak seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Tidak perlu saya ulas, sudah jelas disampaikan oleh Mbak Devi. Yang kelompok 2? Baik Bu, izin menjawab dari kelompok 2 ya Bu. Ya. Baik, dari kelompok 2 ini tuh kita tadi juga sudah mengatur strategi bagaimana rupanya, seperti apa. Namun kita juga pastinya harus lihat di lapangan ya Bu, ketika mau mengimplementasikan itu. Dan ketika apa yang sudah kita buat tidak bisa terrealisasikan, itu Bu. Itu secara baik, maka kita kan juga perlu komunikasi lagi, kita perlu cara yang baru lagi, terus yang awalnya harus di titik A harus berubah, jadi terus juga butuh kesabaran dan menerima semua masukan serta arahan biar bisa terjalin lagi buat nyusun puzzle-nya lebih baik, seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3? Siapa yang kelompok 3? Halo? Baik, ke kelompok 4 dulu mungkin. Kelompok 4? Halo? Iya Bu. Ya, Mbak Putri, silakan. Untuk dari kelompok 4 ini kan sebenarnya kami kan maju pertama ya Bu. Ya. Jadi dari kami itu belum memikirkan strategi jujur. Jadi tapi walaupun belum ada strategi, tapi kami berusaha semaksimal mungkin gitu Bu untuk bisa menyelesaikan puzzle ini. Juga berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Hingga tadi juga sudah cukup lumayan lah menurut kelompok kami bisa menyelesaikan. Kalau dari saya seperti itu, mungkin dari anggota yang lain ada yang mau menambahkan. Oke. Sebelum anggota yang lain menambahkan, saya beralih ke kelompok 5. Silakan. Iya Bu, saya berkawan dari kelompok 5. Kalau dari kelompok 5 tadi mungkin untuk sama seperti teman-teman yang lain, kursornya tuh lemot Bu, jadi kayak susah. Tadi juga kayak udah mau dipasin tapi lari-larian gitu. Untuk diskusi dan lain sih menurut saya sudah cukup baik, juga tadi bisa berkomunikasi dengan bagus juga seperti itu Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain untuk kelompok saya bisa menambahkan. Terima kasih. Mohon maaf Bu. Ya. Saya dari kelompok 5 izin menambahkan jawaban dari Siva. Tadi sebelum main itu kelompok kami sudah ada diskusi lewat grup WA tentang langkah pertama apa yang harus dicari, dan rencananya itu mau mencari mata dulu. Kemudian badannya itu diselesaikan terlebih dahulu, tapi realitanya terkendala kursor lemot itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sofia. Kelompok 3, silakan. Ya Bu, izin masuk Bu. Untuk kelompok 3 itu tadi udah ada strategi mau pinggir-pinggirnya dulu. Kita bingung Bu, terus mau coret-coret juga, bingung juga coret-coretannya gimana gitu. Jadi terus ya udah langsung dikerjain gitu aja, langsung dapatnya gitu.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Ada yang menambahkan lagi dari kelompok 3 dan kelompok 4? Ini menambahkan kelompok 4 mungkin. Silahkan. Izin tambahkan dari kelompok aku. Ya, tadi mohon maaf ya Bu jika ada salah kata yang tidak berkenan di. Oh, saya tidak dengar. Iya, itu terburu-buru soalnya Bu. Oh sudah, saya kira mau menambahkan apa Mbak? Oke baik. Ada lagi mungkin atau sudah cukup? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup. Ya, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya perhatikan tadi kerjasama dari kelompoknya beragam ya. Ada yang lewat annotation, ada yang lewat pesan suara, ada yang menyemangati dan sebagainya macam-macam. Ada yang menggunakan bahasa pengakraban. Saya mengistilahkannya bahasa pengakraban ya. Bahasa apa? Di antara kelompok sendiri ada yang mungkin karena tidak bisa ikut pakai bahasa Jawa jadi pakai bahasa Indonesia aja. Ada yang pakai jargon-jargon, mantap apa tadi. Oke. Jadi macam-macam karakter kelompok, budaya kelompok, macam-macam strategi-strategi yang disusun juga macam-macam. Tadi ada yang bilang ke ujung-ujung dulu, ke pojok-pojok dulu, ada yang bilang ke mata-matanya dulu, ada yang bilang, oh ini kok warnanya sama semua, ini gimana, mana kita tentukan. Seperti yang dialami kelompok yang terakhir tadi. Jadi tiap permasalahan yang dihadapi itu beda-beda, strategi penyelesaiannya juga bisa beda-beda, dan cara penyelesaian dari tiap kelompok itu juga beda-beda. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sih. Ada yang menambahkan mungkin? Tidak ada? Oke, kerjasamanya cukup bagus. Tadi saya perhatikan mau mendengarkan saran dari temannya, masukan dari temannya, dan ketika ada kelompok lain sedang mengerjakan kelompok yang lainnya tidak mengganggu dan sebagainya. Jadi sangat baik sekali. Sekali lagi kita kasih uplos untuk kita semua. Semoga sukses ke depannya nanti, apalagi terjun di masyarakat ya. Jadi bisa diterapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan tentunya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu semuanya. Minggu depan masih ada kelompok yang terakhir, kelompok 5 ya. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wabarakatuh. Selamat sore.